Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Kali ini kita membahas tentang filter ya. Filter ini kalau dari bahasa, ya kita tahu ya saringan ya, menyaring apa yang kita perlukan dan membuang apa yang tidak kita perlukan. Itu filter ya. Kalau di Wikipedia sendiri, filter adalah ya proses ya, atau algoritma, atau alat, apapun ya. Kalau alat berarti dia hardware, proses berarti dia algoritma, yang membuang ya remove komponen yang tidak kita inginkan dari sebuah sinyal. Nah, kita ambil contoh seperti ini ya. Ini sering kita simulasikan. Di sini ada sebuah sinusoidal, sumber sinusoidal, kemudian ada resistor dan juga ada kapasitor. Nah, di sini kita set amplitudo 1 volt. Bukan amplitudo ya, tapi RMS-nya ya. Root mean square 1 volt. Kalau RMS-nya 1 volt berarti kan amplitudonya 1 dikali akar 2 ya. Jadi sekitar 1,4. Nah, frekuensinya kita set 5 Hz. Maka kita simulasikan akan seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu. Kita lihat amplitudonya ya sekitar 1,4 masih ya. Oke. Kemudian kita naikkan frekuensinya. Ini saya tidak mengubah amplitudo, tapi hanya mengubah frekuensinya. Kita naikkan menjadi 50 Hz. Kita lihat, kesimulasikan kembali. Nah, ini time per diff-nya kita ubah biar lebih nampak ya. Ya masih kurang lebih 1,4 ya. Tidak terlalu berkurang jauh ya. Lalu kita naikkan kembali frekuensinya ya. Ini makin cepat sinyalnya menjadi 150 katakanlah. Oke, kita simulasikan lagi. Nah, maka amplitude mengecil kan ya. Peak to peak-nya mengecil, bisa kita perhatikan tuh. Kalau kita besarkan, menjadi 500 Hz ya, setengah kilo putaran, maka akan sangat kecil frekuensinya, amplitudonya ya. Kita besarkan lagi menjadi 1000 atau 1 kilo ya. Nah, maka menjadi sangat kecil. Oke. Nah, yang kita lakukan tadi, di sini ada, jadi ada sebuah sinyal input ya, sinyal input, kemudian masuk ke sebuah rangkaian RC ya, ada R ada C kan di sana, ada resistor ada kapasitor, kemudian dia menjadi output. Nah, semakin besar frekuensinya, ternyata kalau kita cek tadi, semakin kecil amplitudo outputnya. Nah, sehingga ini bisa kita simbolkan seperti ini kira-kira. Di sini gain ya, atau penguatannya di sini ini frekuensi. Makin besar frekuensi makin kecil gainnya. Kalau frekuensinya 0 ya berarti gainnya 1 ya. Artinya tidak ada penguatan, tidak dikuatkan, tidak dilemahkan. Penguatannya 1. Kan berapapun kali 1 kan ya tidak berubah ya. Makin lama makin kecil seperti ini. Nah, jadi semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil gainnya, sinyalnya pun makin kecil kan ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke rangkaian tadi. Sekarang kita ubah ya. Kita geser kapasitornya dan juga kita geser resistornya, posisinya menjadi bertukar ya. Oke, posisi sudah saya tukar ya, kapasitor dan resistornya.
Kita cek lagi tegangannya. Sekarang tegangannya ada di resistor ya. Jadi tegangan outputnya itu di resistor. Kita cek ulang dari frekuensi 1000. Tadi kan terakhir 1000 ya. Nah, kita running. Nah, 1000 justru malah amplitudenya besar ya. Maaf ini terbalik. Nah, amplitudenya 1,4. Nah, kalau kita turunkan frekuensinya menjadi 500 ya. Kalau tadi sebelumnya kita naikkan, sekarang kita turunkan pelan-pelan. Makin berkurang amplitude outputnya. Kemudian kita turunkan lagi frekuensinya. Makin berkurang amplitudenya, makin kecil sinyalnya ya. Kemudian kita kecilkan lagi jadi 5 Hz. Maka hampir nol. Amplitudenya udah hilang, sinyalnya udah hampir hilang. Oke. Nah, pada kasus yang kedua, ini saya jadikan tinta biru. Pada kasus yang kedua, dia seperti ini. Ini gain. Di sini 1 ya. Sama seperti ini dia. Nah, seperti ini kira-kira. Ketika frekuensinya rendah, sinyalnya kecil. Ketika frekuensinya tinggi, sinyalnya gainnya 1 ya. Nah, jadi yang sebelah kiri ini kita namakan low pass filter. Kenapa? Karena frekuensi rendah, low ya, dia dipas, diloloskan, gainnya 1. Sedangkan frekuensi tinggi dinolkan, dihilangkan jadi 0 gitu. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan ini dinamakan high pass filter. Kenapa? Karena frekuensi tinggi dia diloloskan, gainnya masih 1 ya, sinyalnya tidak berubah. Tetapi kalau frekuensi rendah dia dinolkan. Nah, jadi yang RC tadi itu merupakan rangkaian filter walaupun secara analog ya. Jadi analog filter. Nah, kalau ideal ya, high pass filter ya bukan seperti ini bentuknya, tapi bentuknya seperti ini. Sorry, low pass ya. Seperti ini bentuknya. Nah, gitu. Di sini frekuensi, di sini gain ya. 1. Jadi idealnya kan frekuensi yang kurang dari frekuensi ini, di sini titik ini ya. Nanti kita akan sebutkan ini istilahnya apa. Nah, ini diloloskan, ini lolos ya kan. Frekuensi lebih tinggi dari ini itu tidak lolos, dinolkan ya. Di sini dinolkan. Idealnya kan seperti ini ya, cuma tidak ada yang ideal ya. Tadi kalau kita sebagai contoh kita bentuknya seperti ini. Nah, frekuensi batas ini disebut frekuensi cut off. Frekuensi cut off itu frekuensi di mana batas itunya, batas filternya itu ya, batas low. Kalau lepas filter berarti batas sinyal itu diloloskan atau tidak diloloskan, gitu ya. High pass juga seperti itu. Nah, kalau high pass filter idealnya kan seperti ini. Ini gain 1 ya, ini gain. Kemudian sini frekuensi. Seperti ini idealnya. Kotak gitu ya. Di sini cut off di sini. Nah, jadi frekuensi yang di bawah cut off itu dinolkan semua, hilang sama sekali, zero ya. Sedangkan yang di atas cut off dia diloloskan semuanya. Ini idealnya. Tapi kan tidak ada yang ideal ya. Contoh seperti tadi kita sekarang seperti ini. Nah, sekarang bagaimana? Pertanyaan begini,
kalau ini kan jelas ya, cut off-nya tuh sharp, tajam ya. Di sini frekuensinya, di sini bisa kita kasih angka di sini. Berapa frekuensinya? Di sini juga bisa kita kasih angka berapa frekuensinya. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak jelas batasan cut off-nya? Nah, maka disepakati bahwa cut off itu dinilai ketika dia sudah turun sebesar X ini nih. Nah, X ini adalah minus 3 desibel. Apa tuh desibel? Nah, desibel ini sebetulnya ada dua ya. Desibel power. Kalau desibel power itu rumusnya 10 dikali logaritma power output dibagi power referensi ya. Ini dimutlakan ya. Nah, kalau amplitudo, maka desibel itu 20 log tegangan output dibagi tegangan input. Kalau arus juga sama ya, arus. Power itu kan dari sisi dimensi, dia kalau power sebagai dalam 1 watt ya, berarti kan tegangan kali arus kan ya. Maka rumusnya 10 log something. Nah, kalau ini 20 log something. Nah, karena kita tadi outputnya berupa tegangan, input berupa tegangan juga, maka kita menggunakan yang 20 log something. Nah, sekarang apa tuh arti minus? Minus kan kalau di logaritma berarti 1 per ya. Jadi kalau 10 kalau antilog dari 2 itu kan sama dengan 100 ya. Artinya log 100 sama dengan 2. Nah, kalau antilog dari 1 per 2, kalau log minus 100 itu sama dengan 100 lagi. 1 per 100 ya. 1 per 100 sama dengan minus 2. Ini kalau saya tulis log itu berarti log 10 ya artinya ya. Log 10 ya. Basis 10 gitu. Jadi antilog dari minus 2 ya sama dengan 1 per 100 ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi 1 pernya dari log positif. Nah, kalau minus 3 dB ya berarti dia kalau dihitung jadi gini, 20 log V0 per VI sama dengan minus 3. Nah, berarti VO per VI sama dengan kira-kira 1 per akar 2 ya. Kira-kira sekitar 0,7-an ya. 0,7-an. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ketika dia sudah berkurang minus 3 dB, maka disitulah dikatakan cut off. Kan bingung ya, di sini apa di sini atau di sini atau di sini atau di sini cut off-nya, karena tidak jelas seperti yang di bawah. Nah, maka kita jadi patokan adalah ketika penurunan gain sudah mencapai minus 3 dB, maka dia sekitar 0,7 ya, berkurangnya 0,7. Nah, maka dia dikatakan cut off. 0,7 ya berarti berkurang drastis juga ya, 70% kan ya, dari gainnya, dari penguatannya. Oke? Jadi ini konsep filter ya. Nah, sedangkan filter itu tidak hanya high pass low pass ya. Ini kita lihat contohnya. Nah, kita lihat di sini ada low pass. Tadi kita sudah pelajari ya. Itu frekuensi yang rendah diloloskan, sedangkan frekuensi yang tinggi dinolkan, dihilangkan. High pass, frekuensi yang rendah justru malah dihilangkan. Frekuensi yang tinggi, makin tinggi frekuensinya, makin tinggi tanpa batas ya, maka dia diloloskan. Nah, kalau bandpass bagaimana? Bandpass ya berarti dia punya dua frekuensi cut off, di kiri dan di kanan ya. Frekuensi yang antara
0 sampai dengan cutoff pertama dinolkan. Kemudian frekuensi yang di tengah-tengah dibesarkan, dinormalkan, diloloskan ya. Frekuensi yang lebih tinggi dari cutoff yang kedua maka dihilangkan. Ini contohnya kalau bandpass seperti sinyal radio. Sinyal radio itu kan radio FM ya, misalkan radio AM atau FM ya. Itu kan dia campuran, semua frekuensi ada tuh, radio Sela, radio RRI ya. Dan semua radio kan ada campur ya. Cuma nanti kita kan punya radio di rumah. Punya radio, kita kan bisa filter. Misalkan gini nih. Di sini ada frekuensi RRI, di sini RRI. Ya. Di sini ada radio Sela gitu ya. Ini ada radio, apalagi kalau radio ya. Radio X lah gitu ya. Nah, sini frekuensi. Di sini gainnya nih. Nah, ketika kita memilih sebuah radio, ya kita menggunakan bandpass sebetulnya. Kita memilih channel RRI ini, kita putar radio kita ya, radio analog misalnya zaman dulu. Kalau sekarang tinggal pencet aja. Nah, kita memilih bandpass yang ini jadinya. Kita memilih bandpass yang di sini. Sehingga radio sinyal suara dari radio Sela ini kita nolkan. Radio X kita nolkan karena kita ingin radio ini saja nih. Ini juga dinolkan juga, ini 0 ya kan. Ini kita loloskan ke dalam radio kita. Ini kita nolkan lagi. Nah, ini kan bandpass jadinya nih. Ya kan? Bandpass. Nah, lagi bandstop, ini kebalikan dari bandpass. Justru malah frekuensi itu yang mau kita hilangkan sinyalnya. Contoh bandpass yang misalnya sinyal 50 Hz. Ini kita punya sinyal ya. Ternyata gabung sama sinyal PLN. Nah, kira kita bandstop aja sinyal PLN-nya tuh. Jadi setiap ada sinyal PLN 50 Hz di sini ya. Di sini 50 Hz ya. Kan frekuensi sinyal PLN 50 Hz ya. Itu kita nolkan. Sinyal sisanya kita loloskan. Gitu. Ini kebalikan dari bandpass. Kalau bandpass tadi kan bandpass terbalik ya. Sinyal yang kita inginkan kita ambil, yang tidak kita inginkan kita buang. Kalau ini kan kebalik nih. Sinyal yang kita inginkan kita buang, sinyal yang lain kita loloskan. Karena biasanya kan alat elektronik itu terkena interferensi 50 Hz tuh dari sinyal PLN ya. Dari power line. Kemudian ada lagi low band pass-nya ya. Jadi gabungan ini sebelah sini low, sebelah sini band pass. Kalau ini band high pass, ada bandnya, ada high-nya. Ada low band high gitu ya, ada low-nya, ada band-nya, ada high-nya. Nah, masing-masing kan? Itu masing-masing dari filter ya. Jadi ada berapa jenis filter. Nah, filter sendiri ada tipe digital, ada tipe analog ya. Ada tipe digital, ada tipe analog. Ini sangat berguna bagi pemrosesan sinyal ya. Tuh. Nah, kita pengantar tentang definisi filter ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.